Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Dekan, yang saya hormati Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta Bapak Ibu dosen yang sangat saya hormati. Kita santai saja nih Bapak Ibu, semuanya dalam kondisi yang sehat. Kemudian bahagia hari ini berangkat pagi-pagi dari kampus mulai jam 6 dan sekarang sampai di Tawangmangu bersama-sama. Saya kira dengan niatan yang sangat baik, yaitu sama-sama untuk sharing atau berbagi ilmu kaitannya dengan mempublikasikan artikel dari Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan penelitian. Mungkin saya juga tidak melihat ada yang pengambil masyarakat ya, Muslim ke hasil daripada penelitian. Dan tadi Pak Dekan berharap dari 30 artikel yang dikirim kepada LPBI UMM itu sebisa mungkin semuanya bisa publish, baik itu yang jurnal internasional tidak bereputasi, jurnal yang internasional terindeks Scopus, dan juga jurnal mungkin juga terindeks WOS, dan satu lagi kategori yang ke Sinta gitu ya. Dan bahkan saya sudah melihat ini Pak Dekan ada yang sudah submit, sudah accepted dan sudah publish, tapi masih di Sinta 5 gitu ya. Nanti bisa kita lihat bersama-sama standarisasi kalau misalkan kita ingin publish di Sinta yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu minimal Sinta 3, itu apa yang masih harus kita penuhi bersama. Tapi sekali lagi kami tim, saya Pak Dr. Jihadi maupun Pak Tommy PhD tidak berusaha untuk menggurui atau mengajarkan sesuatu, karena kalau itu yang terjadi salah besar. Karena sebenarnya artikel yang kami terima dari Bapak Ibu sudah merupakan gambaran real apa output atau luaran artikel yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami itu seperti apa. Namun jujur kami ingin menyampaikan bahwa masih ada gap. Jadi some of them sudah siap untuk disubmit ke internasional. Jadi ada yang sebagian, separuh ke bawah yang masih belum. Bahkan ada yang masih belum sesuai dengan bidang ilmunya. Atau mungkin itu salah kirim atau seperti apa ya. Ada satu artikel yang bukan di bidang ekonomi, tapi di tentang bahasa di Reok Ponorogo gitu. Ya, tapi ada ya saya. Ya itu sudah kami review, tapi tidak apa-apa. Nanti kita terbuka ya semua, jujur ya Bapak Ibu. Jadi kita buka-bukaan aja. Jadi nggak boleh ada merasa wah punya saya dinilai dan sebagainya. Bukan itu kami ingin. Supaya kita sama-sama aware yang kurang apa kita benahi, yang sudah bagus apa kita tingkatkan. Nah seperti itu ya. Jadi kita bisa menyebut nama. Oh ini punya Bu Naning, oh ini punya Pak Adi, ini punya Pak Eri. Tidak usah seperti itu, tetapi kita semua saling refleksi kepada artikel yang kita tulis masing-masing. Baik, jadi saya mohon maaf dalam waktu 1 jam ke depan mungkin masih sifatnya refreshing dulu ya. Kalau misalnya sudah memahami itu karena sudah sering pelatihan mengikuti pelatihan di Dikti atau dimanapun berada, monggo just keep it ya, dipakai sebagai refreshment aja. Tapi kalau misalkan itu masih baru, merupakan ilmu atau pengetahuan baru bagi Bapak Ibu, silakan diserapnya karena nanti saya bagian standar dan sistematika penulisan artikel internasional. Kemudian Pak Tommy akan mengatakan tentang reference manager, juga literature review mungkin, dan beberapa hal kaitannya dengan Scopus. Mungkin Bapak Ibu bisa mengakses dari Scopus apabila sudah berlangganan, atau kalaupun belum, mungkin Pak Tommy akan memberikan beberapa alternatif bagaimana mencari referensi e-journal 5 tahun terakhir yang mudah dan menggunakan aplikasi software yang sudah disiapkan oleh Pak Tommy gitu ya, termasuk paraphrasing, menggunakan Quillboard atau barangkali plagiarism dan lain sebagainya gitu ya Mas Tommy. Kemudian Pak Jihadi nanti akan khusus karena bidang beliau adalah ekonomi yang berhubungan dengan Bapak Ibu langsung, beliau akan mengatakan tentang bagaimana mempresentasikan hasil dan pembahasan sesuai dengan kaidah keilmuan ekonomi. Jadi nanti Bapak Jihadi justru ke arah hasil dan pembahasan itu biar termasuk sekalian kesimpulan mungkin ya Pak ya yang perlu kita
kebetulan saya dengan Pak Tommy, Pak Jadi sudah tahun 2021 ya. Kita pelatihan penulisan artikel internasional dengan Dikti di Balikpapan dan kami sudah lolos sebagai peserta dan juga sampai submit ke jurnal internasional yang alhamdulillah itu sudah kita lakukan gitu. Baik, kita sekarang ke ini dulu karena bidang ilmu saya sosial Ibu Bapak sehingga atau bahasa Inggris sehingga mungkin yang kami sampaikan ini bukan spesifik ke ekonomi tetapi materi ini selalu saya presentasikan baik itu di teman-teman dosen muda di UMM maupun di dosen-dosen yang persiapkan untuk ke guru besar. Ya, jadi tingkatan kami gini Pak Dekan, jadi di UMM LPP itu membuat 3 cluster workshop setiap tahunnya, yaitu yang betul-betul penulis pemula dasar belum punya publikasi sama sekali, itu kami kelompokkan sebagai penulis dosen muda. Nah itu kita menarik teman-teman sendiri dari yang sudah punya jurnal, yang sudah punya publikasi di jurnal Sintan 2, 1 ataupun internasional sebagai narasumber. Kemudian dari kelompok 2 itu adalah Bapak Ibu dosen yang sudah menulis tapi masih di bagian skala Sintan. Nah itu kita membuka workshop bagi Bapak Ibu dosen yang sudah lektor. Ya itu ya. Kemudian ada lagi workshop yang sudah untuk penulisan artikel internasional, terutama engineering menyiapkan Bapak Ibu persiapan ke guru besar. Biasanya mereka yang sudah lektor kepala, gitu Pak. Jadi sudah ada 3 lapis yang kita lakukan. Mungkin saya bisa menyarankan seperti itu juga supaya datang bisa memberikan output yang pas, gitu. Luarannya juga bisa terhitung daftar target. Mungkin juga di FE Fakultas Ekonomi nanti akan dibagi menjadi 2 lapis saja yang masih pemula dengan yang sudah internasional artikel publication dan seperti itu ya. Nah seperti itu. Nama saya Bu Fardini Sabila, nanti panggil aja Bu Dini. Please stop me kalau misalkan Bapak Ibu ada yang sesuatu yang ditanyakan dan langsung bisa dihentikan saya ya. Kadang-kadang kalau saya sudah banyak menyanyi seperti ini lupa nada dasarnya. Makasih. Monggo Mas Tommy yang pertama. Bapak Ibu saat menulis kemarin kami melihat semuanya hasil penelitian ya. Adakah yang menuliskan artikel yang dikirim ke kita untuk yang literature review? Pak Jadi ada? Nggak ada. Mas Tommy? Nggak ada. Jadi semua artikel yang Bapak Ibu kirimkan yang sudah Ibu Bapak tulis adalah hasil dari penelitian. Nah berarti menurut gaya artikel tulisannya, modelnya, Bapak Ibu itu sudah menulis artikel yang imrat, introduction, method, tanpa ada kajian pustaka. Introduction, pendahuluan, method atau metode, R-nya itu result, A itu end, D itu discussion. Tentu saja ada kesimpulan. Nah, jadi sebenarnya artikel yang untuk dipublikasikan di jurnal itu tidak semuanya meminta kita untuk menuliskan kajian pustaka yang di bab 2 biasanya itu ya seperti itu. Tapi ada yang memang di jurnal tertentu masih tetap ada kajian pustaka tergantung pada author guideline atau template daripada jurnal yang kita tuju. Nah kemarin saya masih melihat banyak Bapak Ibu yang artikelnya di review oleh LBPI itu yang ada kajian pustakanya. Lalu pertanyaannya di mana kajian pustaka itu akan kita letakkan? Padahal kalau mau publish di Sintak 2 kan minimal tuh 25 e-jurnal yang harus ada. Bapak Ibu sudah sekian ya. Artikel e-jurnal yang dipakai sebagai referensi kan 25. Terus ditulis di mana citasinya? Kita mau quote lalu kita tulis di mana? Nah itu bisa masuk di pendahuluan, bisa masuk di metodologi, dan bisa masuk di discussion atau di pembahasan. Di situ. Kalau tidak ada ruang menuliskan kajian pustaka karena model kita adalah imrat. Di situ tertulis bahwa 100% jurnal berstruktur imrat itu yang disusun berdasarkan introduction, method, dan result. Seperti itu. Jadi hanya ada judul, author affiliation, abstrak kata kunci, teks utama, acknowledgement itu pengantar atau ucapan terima kasih, dan referensi atau mungkin baru punya lampiran atau disebut sebagai supplementary material seperti itu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, ada yang non imrat. Next Mas Tom,
Nah kalau non-IMRA itu, tapi nanti menyinggung nggak tentang literature review? Enggak. Nah kalau non-IMRA itu sebenarnya lebih banyak ke penelitian yang bukan by research, tetapi dengan mereview literatur sebanyak mungkin dengan seleksi atau dengan membatasi tahunnya. Ya, jadi kita mencari dulu, kita harus sort out atau mencari dulu bahan-bahan hasil penelitian serupa sebidang yang kaitannya dengan variabel yang kita teliti. Nah, itu nanti pembatasannya berdasarkan pada mensortir literatur itu berdasarkan judul, berdasarkan tahun, kata kunci, kemudian beberapa lagi yang berhubungan dengan apa yang akan kita batasi. Kan biasanya setelah pembatasan yang pertama ketemu 200, dibatasi lagi ketemu 70, lalu dibatasi lagi tahunnya, lalu dibatasi lagi pada metodologinya yang apa. Nah, itu bisa turun, misalkan kita akhirnya terseleksi 20 artikel, ya itu harus kita pelajari dan baca semua, kita review satu persatu, lalu kita temukan gapnya apa dengan penelitian kita, bedanya apa, kita laporkan. Nah ini yang struktur yang non-IMRA, bukan hasil riset gitu. Ada ya Bapak Ibu yang sudah pernah membuat artikel publikasi yang non-IMRA, yang bukan hasil penelitian? LSR, Literature Review, LSR itu SLR, Standard Literature Review. Ya, belum. Nah, baik. Oke, nanti mungkin ada waktu sendiri untuk mempelajari ini, ya Bapak Ibu. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, nah peneliti tipe daripada artikel yang Bapak Ibu punya itu bisa berbentuk empirical paper, bisa bentuk case study, methodology paper, atau theoretical paper. Kalau yang belum tadi adalah yang theoretical paper, karena itu adalah prinsip, konsep, dan model yang tuliskan. Yang kita lakukan pada umumnya, yang generally kita lakukan setelah kita melakukan hasil penelitian adalah yang ini, empirical paper, mungkin juga ada studi kasus, ada yang kemarin saya lihat ada yang Ibu Bapak studi kasus, dan ada yang metodologi paper, karena itu memang materi atau prosedur yang kita berikan itu berupa sesuatu yang bersifat eksperimen, menguji cobakan teori tertentu atau barangkali menguji cobakan model tertentu untuk memecahkan masalah perekonomian misalkan seperti itu. Nanti Pak Jadi akan memberikan contoh yang empirical paper ya. Nah jadi mungkin Bapak Ibu itu yang nomor 1, 2, dan 3. Yang empirical itu berarti ada satu dokumen dari apa Pak kemarin yang punyanya Alsa itu, dokumen data sekunder dari perusahaan PIJ. Itu masuk ke empirical paper karena materinya itu dipelajari, kemudian dideskripsikan dengan metode dan teknik tertentu. Nah itu ada yang penelitian di bidang akuntansi demikian. Ada yang studi kasus apabila kita ingin mengaplikasikan metode yang ada atau teori yang ada karena ada suatu hal yang perlu kita pecahkan, misalkan ya Bapak Ibu lebih tahu tentang ini. Dan yang terakhir metodologi paper apabila kita punya materi dan punya prosedur tapi kita ingin menguji cobakan apakah ini berhasil atau tidak dengan kondisi sampel atau setting yang berbeda, itu akan berlaku sama apa tidak. Nah itu adalah yang metodologi paper gitu ya. Baik, next Bapak Ibu, untuk menulis skripsi dengan menulis naskah publikasi itu harus kita bedakan. Kita harus bilang kepada peserta didik kita, kepada maaf ini soalnya saya beberapa hari ini ngajar PPG, jadi peserta didik kepada mahasiswa kita bahwa berbeda antara membuat laporan penelitian dengan artikel publikasi. Biasanya kalau anak-anak datang kepada kita itu mereka menyerahkan apa Bapak Ibu? Mau bimbingan skripsi itu mereka menyerahkan apa? Draft apa? Draft skripsi berupa apa itu di dalamnya? Sudah langsung artikel? Untuk skripsi Pak? Langsung artikel? Bukan, untuk mau bimbingan tuh mau awal bimbingan skripsi proposal sudah ada bab 1, 2, 3 ya. Oh seperti itu. Terus judulnya sudah ada belum? Sudah ada judulnya. Jadi judul proposal draft bab 1, 2, dan 3 diserahkan pada kita. Begitu J. Baik. Nah kalau untuk artikel publikasi Bapak Ibu sudah memperlakukan konvensi belum? Misalkan mahasiswanya tidak akan
buat riset penelitian yang berupa laporan penelitian, tapi langsung mau submit artikel, sudah dikonversi. Tidak usah ujian skripsi, sudah bebas ujian skripsi karena sudah punya publikasi artikel. Belum. Nah, kalau di UMM sudah Pak, ya di UMM sudah. Jadi ada mahasiswa yang memilih jalur non skripsi. Jadi mereka memilih untuk menulis artikel publikasi berdasarkan pada data yang dia peroleh di saat mengambil mata kuliah dulu, atau dosennya punya data belum diolah diberikan pada mahasiswanya, monggo kalau mau jalur non skripsi ini aku punya data, kamu silakan olah. Nah, mereka akan membuat artikel publikasi di jurnal. Susunannya tidak harus bab 1, 2, 3. Iya, kalau laporan penelitian itu 1, 2, 3. Kalau kita akan membuat naskah publikasi untuk diterbitkan di jurnal, itu kita mulai dari punya data dulu. Jadi yang kita tulis dulu apa Bapak Ibu? Hasil. Nah, gitu ya. Jadi forget about introduction, forget about abstract, title, nanti dulu itu di akhir. Jadi kita sudah punya hasil dulu. Begitu data itu sudah kita pegang, kita akan menuliskan bab hasil. Ini sudah ke situ dulu. Oh maaf belum. Next Mas, yang ini nanti. Nah ini mulai dari menyampaikan hasil dan pembahasan. Nah bukan kita belum punya problem. Nah problemnya sebenarnya sudah ada saat kita mau mengambil data penelitian kan. Kita tahu tujuan penelitian kita akan menemukan apa. Gitu. Jadi Bapak Ibu, di artikel kita itu kita nulis dulu bab hasil. Langsung saja. Kalau misalkan ada rumusan masalah 1 ya berarti kita paparkan temuan kita dari interview, dari data sekunder, dari wawancara, dari observasi, dari survei, dari angket dan lain sebagainya tadi kita paparkan. Baik itu berupa tabel, baik itu berupa grafik, baik itu berupa naratif deskriptif, baik itu juga berupa hasil survei yang dipaparkan secara kualitatif maupun kuantitatif. Itu bagiannya Pak Jiyadi nanti bagaimana memaparkan data. Nah, kemudian baru kita setelah menuliskan hasil dan pembahasan buat kesimpulan dulu. Jadi kita bimbing anak-anak kita yang nulis kolaboratif dengan kita itu juga sampai pada membuat kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan selesai, baru kita minta mereka untuk mengumpulkan literature review atau references untuk menuliskan yang ada di bab introduction. Gitu, jadi dibalik ya. Kalau mau membimbing skripsi itu 1, 2, 3. Kalau mau menulis jurnal itu dari bab 4 sampai kesimpulan, atau kesimpulan juga boleh alternatif terakhir. Tapi kalau saya lebih senang sampai kesimpulan selesai baru menuliskan bagian pendahuluan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bagian pendahuluan nanti akan saya sampaikan apa saja yang harus dimasukkan di sana supaya pendahuluannya itu sebagai kesini ya, sebagai sebagai kesan pertama bagi reviewer, karena itu kan dibaca ya. Begitu introduction di bagian paragraf 1 itu sudah memaparkan tentang latar belakang masalahnya, itu sudah kelihatan betul tulisan ini penting tidak, urgen untuk dipecahkan apa tidak, itu di sana. Atau tren saat ini apa tidak, atau merupakan duplication riset saja yang sebelumnya, itu di situ. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan menuliskan yang paling, kalau saya menyebutkan sebagai key paragraph atau paragraf tendangan itu di situ, key point-nya itu ada di situ. Nah, jadi sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu menuliskan latar belakangnya ular-ular. Misalkan perekonomian di Indonesia dilatar belakangi dengan pendekatan saat ini pemerintah itu nggak perlu. Kalau untuk laporan penelitian tidak apa-apa seperti itu, tapi untuk artikel buang del. Jadi kalau saya mereview artikel yang masuk ke jurnal saya, itu begitu saya terima tidak langsung rejected, tapi banyak paragraf-paragraf yang saya minta untuk dibuang, ini dibuang, nggak usah langsung ke latar belakang masalah. Ya. Oh iya. Tes 1. Mati Mas. Hah? Udah. Oh ya, kasih. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi langsung ke introduction tadi. Nah, mengapa saya beri highlight kuning? Karena di situ Bapak Ibu
mulai dengan menyusun panduan dengan pendahuluan dengan menuliskan latar belakang gitu. Kemudian setelah latar belakang selesai atau introduksi pendahuluan selesai, baru kita menuliskan metode. Jadi ya, ulangi, hasil, pembahasan, kesimpulan, pendahuluan, dan metode. Selesailah artikel kita, ya. Nah, setelah selesai dengan penulisan metode, yang opsional tadi saya bilang perlu ada tinjauan pustaka, atau kemudian berikutnya setelah tinjauan pustaka ada, kalau misalnya di jurnal itu masih membutuhkan tinjauan pustaka, Bapak Ibu tinggal menyusun daftar pustaka yang nanti akan diajari oleh Mas Tommy. Kemudian pastikan semua sitasi sudah ada di daftar pustaka. Ini penyakitnya mahasiswa kita ya, bukan kita. Seringkali mengutip tulisannya Jihadi tahun 2023, tetapi nggak ada di referensinya, pustakanya nggak ada, atau di pustaka ada, tapi di sitasinya nggak ada. Nah, itu tidak boleh. Artikel yang harus diterima di Sita 2 itu semua yang kita sitasi namanya itu pasti ada di referensi yang sudah terkonek dengan Mendeley. Itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengumpulkan daftar pustaka, cek ulang. Nah, kadang-kadang setelah selesai artikel kita lupa, buru-buru mau submit gitu. Jangan dulu, dicek keselarasannya, mulai dari judul, nama afiliasi, abstrak. Nah, kadang-kadang menulis abstrak itu agak sulit, tapi nanti ada rumusnya saya. Insya Allah bisa Bapak Ibu terangkan dan itu mudah. Rumusnya 21421. Gampang. Nah, abstrak itu kadang-kadang banyak yang ngambil. Nah, dari bawah yang mulai dari introduction diambil, metode di copy paste, kemudian hasil ditulis, kesimpulan dicuplik lagi di atas. Itu jangan, itu menjadi auto plagiasi, sehingga nanti turnitingnya, plagiasinya tinggi. Padahal kalau artikel yang bisa sampai di Sinta 2 kan minimal kurang dari 25, tapi janganlah kalau kurang dari 25, harusnya 15 tulisan dosen, jangan ada banyak plagiasi gitu ya. Kalau 15 saya aman, kalau masih 18 saya tak kurang-kurangi dulu, paraphrase dulu, cari dulu, sampai 15 aman. Karena ada jurnal yang Sinta 2 ketat itu langsung dicek plagiasinya, di atas 15 sudah rejected gitu ya, rejected. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun idealnya itu artikel kita sudah ready to submit di Sinta 2 itu dengan nilai plagiasi 25, tapi upayakan dikurangi dulu dengan paraphrase. Bagaimana memparaphrase? Nanti pakai Quillbot bisa, pakai apalagi plagiarism yang softwarenya lagi selain Quillbot, Mas? Grammarly bisa? Nah, nanti sudah disiapkan Mas Tommy untuk Bapak Ibu bisa membuat paraphrase dari kalimat yang dikutip sama dari penulis lain, tapi bisa menjadi ajaib, menjadi tulisan yang berbeda, gitu ya. Nah, sehingga turnitin kita itu nanti rendah, kurang dari 15, gitu ya Bapak Ibu, sehingga siap untuk Sinta 2. Kalau bisa jangan Sinta 45, karena Sinta 45 itu mahasiswa, ya. Nah, skripsi mahasiswa itu kalau di redesign, kemudian ditulis dengan template-nya jurnal tertentu, itu bisa masuk di 45. Kalau Bapak Ibu bisa di 1, 2, 3 lah maksimal ya. Tuh. Nah, baik, kemudian setelah cek ulang keselarasan, kemudian Bapak Ibu ganti lagi. Apa buat gini? Saya tadi pinjam mic-nya ke Zayanti tapi nggak boleh. Yang kuning itu loh. Nah, ini. Karena nanti saya juga mau nyanyi gitu ya. Baik Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya semangat. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, sukses. Gitu ya. Kalau selamat malam, enak tenang. Gitu. Selamat pagi, semangat. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, sukses. Selamat malam, enak tenang. Belum malam loh sekarang ya. Ya, tadi yang ngajak berdoa mana? Ada yang sudah ngajak makan, sudah ngajak foto bersama penutupan, nanti ngajak tidur. Oh, malam Jumat, Masya Allah. Aku pura-pura gak ngerti aku. Jomblo. Baik, dalam?
Yasinan, betul. Kalau ibu-ibu yasinan, bapak-bapak setelah yasinan. Baik, lanjut. Setelah cek ulang keselarasan sampai kepada kesimpulan itu sudah fix, semuanya nggak ada yang salah, ya. Tidak ada yang loh ini nggak matching, ternyata abstrak ada yang kurang dan sebagainya. Nah, baru kita pastikan Bapak Ibu menulis yang namanya abstrak. Nah, gitu ya. Abstraknya tadi yang saya tadi bilang 21421 nanti setelah ini. Setelah abstrak selesai kita tulis kata kunci. Kata kuncinya antara 4 sampai 6 kata kunci dari yang term atau istilah yang bersifat umum sampai yang ke khusus dengan tanda koma, ya. Lalu kemudian kita baru membuat judul artikel. Nah, kita seringkali udah bingung kan, awal itu mesti judul dulu, nggak usah dulu, judul itu terakhir. Kalau dalam langkah penulisan artikel jurnal itu ternyata judul itu yang paling akhir. Justru nanti sudah punya judul yang awal itu judul-judulan, nanti bisa setelah selesai baru ganti yang paling benar, gitu. Okay? Nah, sudah sampai di sini dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Selamat siang. Ya, saya izin minum sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, Mas kembali ke yang tadi kelewatan ya. Ya. Jadi nanti ini saya memperoleh sebelumnya itu, saya memperoleh ini untuk para reviewer ya. Para reviewer itu melihat artikel kita baik sama tidak itu dengan kualitas naskah publikasi yang sedemikian ini. Jadi kalau naskah kita diterima oleh mereka, manuskrip kita diterima, itu mereka akan melihat permasalahan dan argumentasinya sudah tepat atau belum itu di bagian introduction Bapak Ibu, di paragraf di bagian introduction. Lalu state of the art-nya. State of the art itu apa? State of the art itu adalah isinya hasil penelitian terdahulu yang variabelnya sama dengan milik kita. Itu harus ada. Kalau untuk di Sinta 2, paling tidak kita punya 5 state of the art hasil penelitian terdahulu yang sudah menemukan apa yang kita tarik di dalam pendahuluan kita. Jadi kita bukan satu-satunya penulis peneliti di sini, tetapi sudah ada orang lain yang menemukan. Misalkan kita meneliti rasa soto seger Solo Tigo, ya, ada yang menemukan bumbunya, ada yang menemukan bahan-bahan yang masuk di dalam soto tersebut, ada yang menemukan nilai gizinya. Lah kok ternyata belum ada yang meneliti tentang berapa nilai ekonomi dari pembuatan soto seger. Siapa yang akan meneliti? Lah ini saya Bu, yang lain sudah rasanya, bumbunya, bahannya, penyajiannya, marketingnya. Tapi yang belum adalah nilai ekonomi dari penjualan soto seger. Nah, jadi 5 penelitian yang lain tadi yang berhubungan dengan soto seger Solo Tigo itu bisa Bapak Ibu review, letakkan di pendahuluan. Tidak boleh ditutup-tutupi, sampaikan yang sudah mereka kerjakan apa, permasalahannya apa, judulnya, mungkin judulnya apa, tujuan penelitian mereka apa, hasilnya apa, dengan metode seperti apa. Yang kedua, yang ketiga, 4, urutkan dari tahun yang terbaru ke yang terlama. Kemudian baru di bawah Bapak Ibu menyampaikan, nah bedanya dengan penelitian saya adalah saya akan mengerjakan bagian ini. Jadi state of the art ini untuk menemukan celah yang belum dikerjakan oleh orang lain. Gitu. Kalau mahasiswa saya S2 saya beri 3 aja, 3 penelitian terdahulu tidak apa-apa. Tapi ada yang mampu 5 saya minta bisa 5. Dan alhamdulillah luaran penelitian saya itu semua publish di Sinta 2. Bisa. Mata kuliah material development saya. Nah itu caranya saya menggunakan ini. Kualitas naskah publikasi mahasiswa saya apakah sudah memenuhi state of the art-nya ada, gap analisisnya ada, yang menunjukkan perbedaan penelitian terdahulu dengan punya kita. Jadi kita menemukan kelemahannya, kekurangannya yang belum diteliti apa, celahnya apa, itu gap itu kan celah.
Nah itu, sehingga penelitian kita itu tidak reduplikasi, tetapi justru enlarge, meningkatkan, menambah penelitian atau menyempurnakan penelitian di bidang soto seger tadi gitu. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu selama ini sudah menggunakan metode menuliskan state of the art di pendahuluannya, penelitian terdahulu? Sebenarnya sudah mungkin, tapi istilahnya baru paham sekarang, begitu? Nah gitu ya. Coba kita ulangi bersama-sama. State of the art. Isinya apa itu? Hasil penelitian terdahulu yang minimal 5 berkaitan dengan variabel penelitian kita. Oke, good. Kemudian baru kita menuliskan tujuan, kemudian metode, bukan menuliskan apa? Yang kita lihat si reviewer ini tujuannya ada belum? Jadi saya di pendahuluan tuh gak harus membaca semua. Saya Pak Tommy, Pak Jadi ini satu hari bisa mereview artikel sampai 20-an lebih, apalagi yang masuk di jurnal editor, jurnal yang saya sebagai editor in chief itu kan banyak sekali. Satu hari itu bisa lebih dari 20 misalkan, atau satu kali terbit nomor itu 20-an, dan semua masuk kepada kita itu kan kita lihat dulu. Nah, mungkin kalau kita akan membaca one by one sentence gitu, jadi kalimat-kalimat penanda yang menunjukkan oh ini tujuan, itu pasti lari scanning Bu. Oh ini. Jadi kalau introduction dibaca, tujuan sudah ada apa belum, itu tak seret. The aim of this study, the objective of this study aim to achieve. Nah itu pasti kalimatnya ada. Nah gitu ya. Jadi itu harus ada statement tujuan, kelengkapan metode, hasil penelitian disajikan, kemudian kelengkapan tentang discussion what, why, and what else di pembahasan. Kemudian kesimpulan itu juga tidak usah panjang-panjang, satu paragraf cukup, sampai kepada jumlah artikel yang diteliti. Bahkan saya sekarang dengan teman-teman mengambil langkah untuk lihat dulu referensinya. Loh kok kurang dari 25? Oh tidak dari e-jurnal. Oh banyak dari tesis. Oh banyak dari e-book. Reject. Gak diterima gitu ya. Bapak Ibu sekalian, promosi saya punya jurnal JJSA, Journal of Journal of Service, JJSA, Journal of Community Service and Empowerment. Jurnalnya jadi kok lalu. Saya editor in chief-nya, itu jurnal pengabdian masyarakat dan sudah terakreditasi Sinta 3 tahun lalu. Monggo kalau Bapak Ibu punya pengabdian masyarakat, itu bujini aja langsung. Gak usah yang lain ya, bisa publish Sinta 3. Kalau pengabdian masyarakat tuh Sinta 3 itu kalau jurnal penelitian sama dengan Sinta 2 loh. Ya. Karena jarang sekali jurnal pengabdian masyarakat itu yang tersinta 2. Jarang sekali. Jadi di Indonesia masih berapa jurnal pengabdian yang tersinta yang sudah terakreditasi. Nah, alhamdulillah kita begitu mengajukan akreditasi itu langsung Sinta 3. Gak pakai melalui Sinta 4. Langsung 3 alhamdulillah. Ada ya, JJSA UMM .id gitu, Bapak Ibu sudah menemukan editor in chief-nya belum? Ini Pak Tommy ini editornya juga. Nah jadi nanti bisa nitip ke saya. Insya Allah kita prioritaskan 1 tahun terbit 2 kali, 3 kali, 2 kali ya, April dan Agustus. Tapi bisa kita perbanyak jumlah nomornya. Sudah, Mas Tommy, langsung kesimpulan daftar pusaka kata kucing itu kita lihat di sana supaya bagus. Sekarang kita langsung masuk ke introduction, Mas Tom. Oh, aku ke title dulu ya, Pak. Apa title dulu deh? Ulangi Mas Pek. Nah, ini judul Bapak Ibu, hindari judul yang seperti penelitian, ya. Jadi meskipun Bapak Ibu membuat penelitian, terus selesai, terus mau dibuat artikel, ubahlah judulnya. Karena judul artikel itu tidak sama dengan judul laporan hasil penelitian. Buatlah yang catching eye, yang menarik perhatian, yang menantang, yang berbeda dengan yang lain. Boleh dengan kalimat tanya, boleh dengan titik koma, boleh dengan apapun ya. Biasanya dimulai dengan highlight atau subjek dari sebuah paper. Judul yang baik itu terkesan bukan laporan, mengidentifikasi isu utama di artikel. Jadi isu utama artikel itu justru ditonjolkan, ini butuh penelitiannya apa sih, tentang apa sih, terus langsung temukan di sana pertama kali. Ya, ringkas, akurat, jelas, spesifik, jangan panjang-panjang, apalagi 15 kata.
hindari yang kurang dari 12 kata lebih baik. Tuh. Judul tidak harus sama dengan judul penelitian, oke? Hindari berisi singkatan, jangan ada singkatan atau akronim di judul. Gitu. Materi ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu, betul bisa nyerat. Nanti capek panjangan. Saya share ke Bu Nani nanti. Nah, next title. Nah, ini saya ambil dari Google Scholar dari salah satu dosen kita yang ada di UMNG. Ini Bapak Ibu contoh judul saya yang paling suka itu nomor 2 ini, QR Code Based Payment. Nah, ini kan variabel utamanya subjek yang dia teliti kan QR code, yaitu ditulis di awal. Nah, jadi langsung QR code based payment. Titik. Does the consumer intend to adopt a retail buying transaction? Itu judul artikel yang menarik. Sudah membuat reviewer jatuh cinta di awal, karena sudah kelihatan neliti apa sih ini. Jadi jangan sampai membuat bahwa judul penelitian, judul artikel Bapak Ibu itu sulit untuk ditebak. Iki opo sih, nggak selera. Kayak makan melihat rawon tapi bening gitu, mungkin sudah nggak pingin makan gitu ya. Mungkin seperti itu. Atau misalkan kita melihat hasil penelitian mahasiswa kok kayak udah biasa ya ini ya. Jadi teman-teman ini. Ada satu lagi juga yang sangat menarik tadi. Kalau yang ini biasa ya, the relationship modeling of advertising, electric word of mouth, and brand awareness on fashion, product purchasing decisions. Mungkin kurang menarik. Tapi yang saya lihat lagi menarik itu, nah ini modifier can, bukan ya? Mungkin satunya tadi. Kayaknya ini ya. Coba ada lagi. Ini bawahnya langsung problematika penggunaan e-money pada transaksi belanja retail. Nah itu kan juga pendek saja. Atau kita mau menekankan e-money-nya di depan. Coba saya dibantu Bapak Ibu. Judul ini Bapak Ibu ubah yang e-money-nya, subjek area-nya itu ditonjolkan di depan. Bagaimana berubahnya? Aslinya problematika penggunaan e-money pada transaksi belanja retail. E-money-nya letakkan di depan. Bagaimana? Bagaimana? Langsung e-money pada belanja retail. E-money pada transaksi belanja retail. Titik 2, sebuah problematika. Titik-titik. Nah, itu juga menarik kan? Ya, atau kajian problematika titik-titik. Teorinya apa yang digandeng, yang digunakan, gitu ya. Itu judul. Baik, Bapak Ibu, nanti judul penelitiannya sekarang sudah bisa mengubah untuk menarik ya, yang menonjolkan subjek atau area-nya itu di depan supaya bisa tampak lebih jelas oleh reviewer. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu untuk author atau affiliation di Indonesia itu kalau autornya itu sedikit itu merasa bermanfaat gitu ya, padahal sebenarnya tidak. Saya pernah menemukan artikel di Scopus penulisnya itu 40 author. Pernah ada. Saya bukan, maksudnya yang berkontribusi di situ. Meskipun dia hanya berkontribusi sebagai pemikir untuk penelitiannya yang sudah terdahulu itu, tapi dia bersedia jadi autor, itu bisa Pak. Nah kalau kita kan rebutan autor ya, aku nomor 1 yo, aku nomor 2, misalkan seperti itu. Padahal Bapak Ibu, satu artikel ditulis oleh barengan, rombongan itu jauh lebih baik. Jadi jangan khawatir sekarang kalau namanya Pak Hadi itu nomor 1, besoknya nomor 4, besoknya nomor 5, besoknya sebagai corresponding author di beberapa artikel Bapak Ibu, itu keren. Budayakan kolaborasi authorship. Tidak usah sendiri-sendiri. Ya, kemarin ada yang mengirimkan, ada Pak Arif bareng dengan Datul. Datul itu buah apa Pak? Ya, ada Pak Arif dengan Bu Datul. Nah, kita atau suami istri. Bukan kan? Tuduhan yang kejam ya Bu Virginia. Belum Bu, kayak belum. Bukan Bu. Saya asinan Bu. Jadi Bapak Ibu, artikel saya yang dengan mahasiswa, saya diletakkan di belakang meskipun itu yang mengerjakan banyak saya, mencarikan referensi saya, melalui pendahuluan saya, terutama mahasiswa itu yang paling
yang paling lemah itu di metodologi. Ya udah, metodologi yang membuat ibu tetap saya kirimkan, tapi nama saya paling belakang sendiri nggak apa-apa, tapi diberi tanda bintang, artinya saya sebagai corresponding author. Itu nilainya juga tinggi di dalam artikel tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi yang susunan autornya itu tinggi adalah sebagai penulis pertama, sebagai corresponding author, seperti itu. Yang ada tanda bintang, dan yang bagian mengirimkan di OJS dan juga bagian email-emailan kalau ada review atau ada review dari blind reviewer, itu kita sebagai corresponding author gitu ya. Nah, tuliskan nama tanpa gelar ya. Kemudian first and last name jangan disingkat. Nama pertama dan nama kedua. Tuliskan afiliasi dengan jelas. Kemudian prodinya atau lembaganya, universitasnya juga ditulis dengan jelas, dan tandai Bapak Ibu sebagai penulis keberapa gitu. Contoh ini ya. Next Mas Tom. Nah, ini ada judul di atas yang cantik gitu ya. Boleh kok titik 2 kayak gitu. Corporate Social Responsibility Benefit and Company Image and Embedded Mixed Method Inquiry. Nah, itu judulnya. Lalu penulis namanya pertama Widayat, kedua Afrizal, ketiga Novita. Tapi di situ kok satu semua? Karena sama afiliasinya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis University of Muhammadiyah Malang. Lalu katanya tadi harus ada emailnya. Nah, kebetulan jurnal ini tidak meminta untuk menuliskan email address. Tapi ada jurnal yang Bapak Ibu tuju, itu lengkap selain nama dan afiliasi, juga diminta untuk menuliskan email address. Kalau ada email addressnya, berarti kan beda antara Widayat, Afrizal, sama Novita. Berarti Widayat itu nomor 1, 2, Afrizal 1, 1A boleh ya? Bisa A, bisa Bapak Ibu, bisa ABC, bisa juga mengikuti nomor yang berikutnya. Berarti kalau nomor 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kalau ABC 1A, 1B, 1C. Emailnya ditulis di bawah A, B, C. Setelah email A, setelah email B, setelah email C. Itu ya, lengkapnya seperti itu. Nah, kemarin juga ada loh yang masih belum begitu. Artikelnya masih di bagian depan masih kurang ya, menuliskan title dan juga names. Next. Nah, untuk abstrak tadi saya bilang ya Bapak Ibu, latar belakang, metode, tujuan. Nah, ini yang saya tadi bilang 21421. Selamat siang. Ulangi susunan abstrak 2, 4. Nah, 2 yang pertama apa? 2 yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Yang tadi saya bilang pandangannya itu, kicknya itu, tuliskan di situ. Apa permasalahan yang melatar belakangi penelitian Ibu Bapak? Ada apa sih? Enggak masalah masuk diteliti, ya nggak boleh, harus ada masalah. Dan itu tuliskan di bagian depan. Misalkan, harusnya ke salah satu artikel ya Mas Tony. Ya udah deh, mungkin Bapak Ibu punya dibacakan di bagian introduction paling awal tuh isinya apa? Salah satu Bapak Ibu membuka artikel masing-masing. Ya, monggo. Ya, monggo benar nih. Salah satu aja. Ya, monggo. Diawali dari tujuan. Bukan di abstrak, di latar belakang. Ya, ada masalah apa? Monggo Ibu. Ya, baik. Masalah. Kita bikin masalahnya. Di bagian abstrak itu. Boleh ya, silakan baca Bu Nani. Ya. Bunyinya. Jadi nggak bisa baca. Di abstrak di sini kami baru menyampaikan tujuan, kemudian populasi, hasil penelitian. Latar belakangnya belum ada. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya abstrak yang tadi disampaikan Bu Nani itu belum utuh. Padahal kan itu muka wajahnya artikel kita, tapi kita belum tahu, belum menyampaikan kepada reviewer masalahnya apa.
masalah dari penelitian ibu itu mengapa kok ibu ingin menemukan itu, pasti kan ada masalah sebelumnya gitu. Jadi latar belakang masalah itu ditulis 2 kalimat. Misalkan tadi itu ya, apa sih tadi itu tentang imani ya. QR code aja saya yang umum ya, itu kan saya nggak tahu ya bidang ekonomi isu-isunya apa gitu Pak Ji, nanti mungkin dibantu Pak Ji. Misalkan gini, QR code memiliki apa ya Pak? Memiliki kelebihan secara ekonomi di bidang digital teknologi dan memudahkan di dalam transaksi. Namun QR code masih menjadi momok bagi keberlangsungan apa ya Pak? Teknologinya masih belum sempurna misalkan ya. Kalau dari segi ekonomi pembayarannya di bidang apa Pak Ji? QR code itu? tentang pembobolan. Nah, misalkan seperti itu. Tetapi rawan akan pembobolan disebabkan oleh sistem di QR code yang masih menggunakan titik-titik. Udah 2 kalimat itu sudah cukup. Di situ sudah jelas latar belakang Bapak Ibu adalah ingin memecahkan masalah penggunaan QR code pada transaksi finansial berbasis digital. Ada nggak di latar belakang Bapak? Ada nggak di abstrak Bapak Ibu 2 kalimat pertama? Rata-rata betul. Kemarin saya melihat itu adalah langsung ke tujuan. Ya Pak ya? Nah, padahal itu perlu 2 pertama itu latar belakang masalah dulu Ibu Bapak. Baru yang 1 kan tadi 2 latar belakang masalah, 1 baru tujuan. Kalau direview oleh teman-teman, Bapak Ibu masih di situ yang masih belum ya, termasuk yang saya review belum ada latar belakang tapi langsung tujuan. Lalu yang berikutnya apa? 2, 1 terus 2, 1, 4. 4-nya apa Bu? 4-nya itu metodologi. Desainnya subjek atau objek penelitian Bapak Ibu atau riset settingnya di mana diletakkan, di mana dilakukan penelitian tersebut, lalu bagaimana mengumpulkan data dengan instrumen apa dan dianalisis menggunakan apa. 4 kan? 4 kalimat yang diletakkan di paragraf, diletakkan di bagian abstrak. 2, 1, 4 metodologi, lalu 2 lagi berikutnya apa? Hasil. Kalau misalnya nggak bisa 2, 3, ya nggak apa-apa wis konco dewe. Misalkan ada yang memang hasilnya kan panjang, bukan nggak bisa 2, ya 2, 3 nggak apa-apa. Pokoknya kalimatnya pendek. Dan yang terakhir adalah simpulan. Rata-rata abstrak Bapak Ibu hasil terus berhenti, belum ada simpulannya. Padahal simpulan itu memberikan critical analysis yang sangat tinggi dari hasil review, dari artikel. Ya, berarti berapa tadi rumusnya? Ya, 2 yang pertama latar belakang permasalahan, 1 boleh tujuan, boleh rumusan masalah ya, boleh tujuan, boleh rumusan masalah sama. Lalu 4 metodologi penelitian yang isinya desain, riset setting, subjek atau objek, riset instrumen, data analisis. Nah, 2 yang berikutnya hasil, 1 simpulan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu nulis abstraknya seperti itu, dihitung berapa kata. Pasti nggak lebih dari 250 dan itu rata-rata yang diminta oleh para jurnal ya, tidak lebih dari 250 kata, bahkan ada yang 150 gitu. Itu ada 50 sampai 300 kata maksimal ya. Next Mas Tom, sudah ya, berarti sekarang sudah selesai abstrak. Tapi mohon maaf ini kok akhirnya jadi kecil ya. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu. Nah sama seperti yang saya sampaikan kok dilala, saya punya contoh yang sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu sambil saya persiapkan materi untuk dibawa ke Universitas Ponorogo, saya buka artikel dari Google Scholar. Bahkan ada jurnal yang minta struktur abstraknya seperti ini. Ini sudah publish Bapak Ibu, ada di Google Scholar. Dituliskan purpose, tujuan, kemudian theoretical framework harus ada, terus design, metodologi, finding, research, dan practical implication, dan terakhir originality. Nah, kalau ada jurnal internasional yang minta seperti itu rumusnya sama seperti yang tadi itu Bapak Ibu. Tinggal mengambil-ngambil, letakkan di situ. Ya, ini jurnal
Emerald, ya biasanya yang emerald Bapak Ibu. Iya benar. Terima kasih Mas Tom. Next, nah ini ada jurnal lagi yang bahasa Indonesia ya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji. Nah, jadi ada juga jurnal Bapak Ibu tidak salah tanpa latar belakang, karena ternyata saya juga menemukan di jurnal Sinta 2 ini yang tanpa menuliskan latar belakang masalah. Itu karena sudah banyak, angkanya ini sudah 250 kata. Langsung menulis tujuan, boleh ya. Tapi kalau misalkan tidak ada ketentuan, rumus yang tadi itu sangat bagus sekali. Ini tujuan ada, terus kalimat kedua langsung sampel adalah ya. Kemudian yang berikutnya analisis hasil simpulan. Nah, lengkap semua yang saya sampaikan tadi ada di contoh jurnal abstrak yang sudah terakreditasi publish di Sinta 2 ini gitu. Ya, next. Sekarang kata kunci ya, dari atas ya, ternyata dari atas kata kunci, gunakan kata-kata atau frasa yang spesifik yang menggambarkan isi artikel. Kadang-kadang kita lupa ya, sebenarnya apa sih guna daripada kata kunci itu? Supaya apa Bapak Ibu? Mengapa kata kunci ya? Ya karena berhubungan dengan pencarian, search engine. Kalau kita mengetik tulisan katakanlah QR code, nah itu tuh langsung tulisan kita itu ada di halaman pertama Google. Kalau tulisan kita ada di halaman pertama pencarian Google itu keren, cantik. Tapi kalau sampai masuk menuju ke next page, next, nanti kata kunci yang kita buat itu masih belum spesifik. Nah, gitu. Jadi carilah keyword atau kata kunci yang paling spesifik yang begitu dituliskan di situ memang Bapak Ibu itu menjadi menulis yang dicari artikelnya oleh orang lain. Oleh karena itu tulis yang spesifik, frasa yang menggambarkan isi artikel. Kemudian kata kuncinya pilih di Google, dicek. Jadi kalau mau nulis kata kunci, Pak, misalnya saya, disertasi saya kan tentang intercultural. Begitu saya ketik intercultural, itu kan banyak, punya saya tidak ada. Nah, tapi disertasi saya sebelum dikukuhkan, maksudnya sebelum disahkan waktu itu, dosennya bilang intercultural competence. Begitu saya membuat kata kunci intercultural competence, disertasi saya di bagian depan halaman pencarian engine, search engine di Google, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu gunanya membuat kata kunci yang spesifik, kemudian yang berhubungan dengan penelitian kita, paling utamanya penelitian kita itu tentang apa. Ikuti petunjuk penulisan jurnal yang dituju dengan titik koma atau titik dua ya kalau bahasa semicolon ya. Titik koma. Jadi misalkan ada 3 kata kunci pertama titik koma, kata kunci kedua titik koma dan ditutup dengan titik di kata kunci. Sampai segitunya loh. Jurnal saya yang di review tuh sampai titiknya itu juga di review, suruh nambah kalimat-kalimat itu betul-betul luar biasa. Ya, hindari singkatan yang tidak umum. Oke, next keyword beres. Nah, sekarang ke pendahuluan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk menulis pendahuluan, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke pendahuluan, karena nanti saya setelah pendahuluan, contoh state of the art, contoh kalimat selesai. Pas setengah 11 kayaknya nanti. Ya, saya jadwalnya sampai setengah 11 ya, besok. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Oke, silakan Bu. Yang awal tadi kalau nggak salah penelitian terdahulu tadi kan yang Ibu contohkan kayak soto tadi, kasus yang Ibu contohkan kan soto tadi. Itu artinya misalnya penelitian terdahulu itu kesamaan dengan penelitian kita itu misalnya kadang-kadang judul itu variabelnya 3, tetapi bisa jadi yang sama dengan kita itu hanya 1. Di penelitian berikutnya mungkin lagi itu dibolehkan atau harus berbeda sama sekali. Artinya dari variabel-variabel yang dipilih kan memang kita bisa banyak sekali. Kemudian yang kita ambil misalnya dari komen dari beberapa variabel tadi yang mungkin di penelitian ini belum, atau bisa juga objeknya yang berbeda. Mungkin mohon penjelasan.
Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, betul. Jadi variabel penelitian bisa sama Ibu, bisa sama. Yang kita bedakan apa? Rumusan masalahnya. Yang kita bedakan apa? Subjek atau objek yang kita teliti. Yang kita bedakan apa? Metode analisisnya. Kalau dia menggunakan AMOS, itu mungkin menggunakan PLS, partial limited square, mungkin itu udah boleh. Jadi tidak apa-apa, itu sangat sah. Ternyata dia menemukan itu dengan AMOS hanya menemukan sekian persen kesamaan dari variabel yang diteliti misalkan. Tapi Ibu dengan PLS bisa menemukan sistem regresi yang lebih kompleks, justru variabel yang terkait itu jumlahnya ratusan. Itu boleh. Ya, jadi meskipun judulnya mirip atau sama, tetapi riset problemnya berbeda, kemudian setting atau besar kecilnya jumlah sampel subjek populasi berbeda, kemudian yang ketiga cara mengumpulkan data tekniknya sudah berbeda, analisisnya berbeda, boleh. Ya, jadi untuk penelitian terdahulu atau state of the art itu bisa melengkapi kekurangan, bisa melengkapi, bisa memperbaiki kekurangan, bisa menambah, kalau mengurangi jangan, tapi menambah, enlarge, nah itu boleh. Kalau menambah berarti seperti Ibu tadi, semula ada 2 variabel, 3 variabel, tapi saya ganti 2, harus punya argumentasi, mengapa mengurangi 2? Karena ada argumentasinya dan karena ada teori yang melandasi itu boleh. Justru Ibu bisa menemukan kelemahan penelitian orang lain itu sampaikan di situ di bagian pendahuluan. Gitu, ya. Baik. Next, ada lagi? Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Terkait e-book tadi kan disampaikan kalau ada e-booknya itu terlalu banyak sudah langsung dikeluarkan. Apakah ada toleransi berapa jumlah untuk e-book yang bisa dipakai untuk artikel? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terutama saya Bu ya, mungkin teman-teman ada tapi mungkin juga enggak banyak. Kayaknya menyusun judul Ibu yang bisa kalimatnya mungkin bahasanya komersil gitu Bu ya. Menyusun judul yang sekiranya judulnya itu tidak murni dari hasil penelitian, yaitu tipsnya gimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nani pertanyaannya. Jadi untuk referensi dulu Bapak Ibu, 80% kalau misalkan referensi kita itu 25, 80% harus dari dari e-journal, artikel e-journal 5 tahun terakhir. Ya. Lalu yang 20% ini 10 bisa dari tesis, disertasi, proceeding. 10 lagi baru dari e-book atau dari artikel yang dimuat di koran atau di sosial media. Jadi 20 ini sudah terdiri dari e-book, proceeding, book chapter, mungkin tulisan di sosial media, disertasi, tesis, 20%. 80-nya adalah e-journal. Itu pasti diterima di Sinta 2. Kalau di internasional berapa Mas Tom? Sama ya, gitu ya. Oh, jadi berapa ya? Diterima di KIS 2 misalkan. 20. Tidak boleh lebih dari 10%. Karena Kalau tidak boleh itu 10%. menguatkan theoretical base-nya. Ibu itu tidak bisa kita teori itu ngambil dari artikel, harus dari sumbernya. Ya. Itu menguatkan itu. Bahkan ada jurnal atau artikel yang tidak pakai e-book tidak boleh, harus ada. Misalkan ngambil Malhotra gitu ya di marketing, di finance ngambil misalkan punyanya Western gitu ya, harus ada. Ya, harus karena ada. di dalam e-book itu ada grounded teorinya, seperti di teori utama, teori dasar yang kita pakai sebagai penguat, sama seperti di bidang pendidikan itu kan kita menggunakan teorinya, filosofisnya siapa, bisa Thorndike atau teori behaviorism punyanya Chomsky atau barangkali punya aktivisme, kan harusnya grounded itu dari e-book bukan dari artikel. Kalau hasil-hasil penelitian dari artikel. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, judul supaya catching eye atau komersial. Nah, memang harus diutak-atik Ibu.
Kadang-kadang setelah selesai kesimpulan baru kita bisa menemukan judul penelitian ini apa setelah selesai penelitian. Gitu ya. Sebenarnya nggak ada formulanya, nggak ada trik atau strateginya, tapi berbasis pada kita membaca sampai selesai baru kita punya insight gitu ya, punya cara pandang. Oh ini tadi ternyata riset saya tentang ini tuh, menonjolkan ini. Temuan saya itu novelty-nya ada di sini, keterbaruannya, baru kita bisa membuat judul. Gitu. Ya, coba-coba kita atik itu memang. Ya, baik. Malam Jumat kita mikir gitu Bu. Baik, menulis pendahuluan sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ke pendahuluan ya. Saya tadi menyampaikan Bapak Ibu, pendahuluan itu bukan berisi ular-ular kalimat kita seenaknya kita nulis ya, atau ngutip dari mana-mana ditumpuk plek-plek gitu ya. Introduction itu kalau di artikel tidak lebih dari 7 paragraf. Coba Bapak Ibu berapa paragraf? Yang ada sekarang berapa itu? Malah kurang Bu. Ya, tapi idealnya itu antara 5 sampai 7 paragraf. 5, 6, 7 paragraf itu sudah pas. Ya. Apakah adakah penelitian atau metode sebelumnya? Yang paling penting itu ada state of the art. State of the art tadi kan misalkan 5, jangan jadikan 5 paragraf, jadikan 2 paragraf. Ya, hasil penelitian terdahulu yang direview secara singkat tadi Ibu ekstrak betul menjadi 2 paragraf. Paragraf pertama 3 riset sebelumnya, paragraf yang kedua 2 riset sebelumnya. Bawahnya langsung paragraf tentang gap dan kesimpulan tujuan. Yang atas latar belakang masalah dan variabel yang diteliti. Loh, 5 kan cuman lagi ya. Apakah manakah yang paling baik dan sudah ditemukan itu di state of the art. Lalu paragraf yang terakhir itu gap tadi. Gap itu apa sih? Nanti saya kasih tunjuk contohnya. Gap itu menunjukkan celah atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitiannya Bapak Ibu. Ya. Terus sebelah kanan itu bahasa Inggrisnya, tidak usah ya. Oke, next. Asisten sorot saya ngangen di kok umpet kayak ini. Ada ibu, mbaknya. Nah ini apa? Di sini aja ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam latar belakang itu tentang sebagai contoh apa permasalahannya ya di atas tadi paragraf pertama. Apa sudah ada solusi belum? Kalau sudah ada solusi sampaikan solusi yang sudah dilakukan orang lain. Mana yang terbaik, mana temukan kekurangannya, dan apa yang ingin Bapak Ibu capai. Sebenarnya body of your introduction itu ini ya Ibu Bapak. Atau tubuh daripada pendahuluan itu yang paling dibutuhkan adalah ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang ke contoh Mas Tom. Karena waktunya tinggal 15 menit. Yang ya, itu ya ini langsung ini aja Mas. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Ini kebetulan yang ada di sini 8 paragraf, tapi bisa 7 paragraf ya Bapak Ibu. Paragraf pertama itu mengenalkan tentang permasalahan tadi, 1 paragraf saja. Khusus 1 paragraf yang menyampaikan tentang permasalahan yang Bapak Ibu angkat, ya. Lalu paragraf kedua itu sampaikan tentang problem yang Bapak Ibu teliti, kan permasalahan yang terjadi dengan QR code itu banyak. Lalu Bapak Ibu akan meneliti problem yang mana dari isu tentang QR code itu paragraf kedua. Jadi sudah dapat 2 paragraf. Paragraf pertama adalah latar belakang masalah. Paragraf yang kedua, area masalah yang Ibu ingin pecahkan. Kok Ibu tok ya? Ibu Bapak ingin pecahkan. Ya. Lalu paragraf berikutnya 1 atau 2 paragraf cukup. Jelaskan tentang permasalahan itu secara spesifik. Mengapa itu menjadi permasalahan saat ini? Kalau tidak diteliti, apa yang akan terjadi? Urgensinya apa? Jika sudah dipecahkan, akan menghasilkan sesuatu yang ideal berupa apa? Nah, itu di paragraf ke-3, 4. Ya, berarti sudah berapa paragraf? 4
4. Lalu paragraf kelima yang tadi saya bilang state of the art, hasil penelitian terdahulu, boleh 2, boleh 3 atau 2 paragraf aja lebih bagus. Jadi sudah ada 4, 5, 6 paragraf. Terakhir paragraf ke-7 isinya gap analysis. Bapak Ibu harus menonjolkan di paragraf terakhir itu bedanya penelitian Bapak Ibu dengan yang lain tadi. Penelitian ini atau gini, kalau saya bisa nanti ada kalimat contoh bahasa Inggris ya. Kalau kalimat bahasa Inggrisnya seperti ini, jangan menggunakan kalimat penelitian tentang QR code dari aspek digital teknologi pada fungsi finansial belum pernah dilakukan. Jangan, hindari itu. Justru itu menunjukkan kalau Bapak Ibu kurang membaca, kurang mencari literatur, ya. Tapi kalau masih terbatas boleh, masih terbatas penelitian yang mengkaji tentang, menemukan tentang, mengeksplorasi masalah, menghubungkan apa itu boleh, ya. Limited aja. Jangan mengatakan belum ada penelitian tentang ini, itu jangan. Nah, di bagian paragraf yang gap analisis, Bapak Ibu akan menemukan akan menuliskan tentang perbedaan penelitian itu dengan yang lainnya, sehingga tadi ya tadi ada jadi di kalimat gap itu menuliskan tentang penelitian tentang QR code pada fungsi finansial secara digital masih sangat terbatas dan belum tajam di dalam analisisnya secara eksponensial. Penelitian ini mempertajam penelitian tentang QR code dari aspek apa? Nah, itu pasti sudah menunjukkan kalimat yang itu berbeda dengan penelitian yang lain. Itu harus ada, wajib. Gap analisis itu wajib di paragraf terakhir. Setelah itu diakhiri dengan kalimat tujuan. Ya, tujuan penelitian ini untuk mengembangkan, menemukan, mengeksplorasi, mensurvei apa? Selesai satu paragraf. Jadi benar, 7 paragraf habis. Bapak Ibu, artikel yang sudah publish ya Pak? Artikel Bapak Ibu yang sudah publish, yang sudah dikirim ke kami, berapa paragraf? Sebagai contoh buat teman-teman aja bahwa itu betul segitu itu yang dibutuhkan. Ya, rata-rata segitu Bapak Ibu. Berapa paragraf untuk itu dasar? 7. 6 boleh? Boleh. Lebih dari 7? Ya, sebetulnya sebaiknya tidak gitu ya. Nah, kecuali kajian pustaka tidak ada dan kita harus memasukkan beberapa landasan teori yang ada di sana. Itu diletakkan di mana? Di nomor 2. Yang pada saat kita mengidentifikasi problem atau introduce area tadi, mengenalkan area problem kita, itu baru masukkan teori-teori yang digunakan. Ya, selesai nih, introduction beres. Next, berikutnya ada di Nah, ini latar belakang yang ada. Belakangan ini pembelajaran bergeser ke arah pembelajaran jarak jauh. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi ini sudah langsung latar belakang yang tereksplor di depan untuk penguat pendahuluan kita di awal. Ya. Nah, mengapa saya memberikan contoh ini? Karena Bapak Ibu kan referensinya tadi 25. Untuk pernyataan tentang permasalahan QR code itu yang nulis tuh 5 orang Bu. Tulis semua, tidak apa-apa. Dengan model seperti itu, citasinya. Apa menggunakan apa itu 1, 2, 3 itu EPA ya, bukan IEEE itu sebenarnya. IEEE atau number, gitu ya. Number ya. Ya, itu. Jadi satu citasi, tapi itu sebenarnya berhubungan dengan 5 references. Jadi Bu Bapak tulis satu citasinya oleh siapa saja, nama, tahunnya, kemudian menggunakan metode referensi IEEE atau EPA. Ada juga yang kayak gitu, EPA 7 ya? Apa 7? Ya,
APA7 langsung nama author, itu kan otomatis setelah kita masukkan di softwarenya, keluarnya di tulisan kita angka ini Bapak Ibu, sayangku cintaku ini. Nah, ya, kita langsung 1, 2 ini berarti memang mengutip dari 2 referensi. Kalau 5 ya pasti keluar 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, sehingga referensi kita memang betul semua muncul dan disitasi di body of our article. Di tubuh artikel kita itu 25 itu masuk semua sebagai sumber sitasi kita. Nggak ada kajian. Jadi sampai dulu tuh saya kalau masuk kuliah S2 itu kenal dengan kata apa perbedaan daftar pustaka sama bibliografi. Kalau bibliografi itu cuma bahan bacaan. Kalau kajian pustaka memang kita pakai untuk dirujuk atau untuk di quotation atau dikutip. Nah sekarang ini kalau untuk artikel bukan sekarang ini ya. Ternyata saya baru dan saya baru paham yang namanya artikel itu tidak boleh ada bahan bibliografi saja atau bahan bacaan saja, tidak. Tapi semua yang ada di reference harus ada di body of the article, tidak boleh tidak. Ya, sudah begitu Bapak Ibu semua? Iya, sampun, alhamdulillah, betul. Next, ya, contoh paragraf pendahuluan, ya, apa ini cuma contoh dan itu milik ekonomi. The topic of corporate social responsibility CSR, lalu di belakang jangan ditulis topic of corporate lagi, CSR aja karena sudah disingkat. Ya, contoh ini bisa dibaca Bapak Ibu next. Nah, yang boleh dan yang tidak boleh dibaca sendiri gampang, jangan terlalu banyak kata, jangan introduction itu seperti menuliskan sejarah, zaman dulu ya. Jangan mencampur adukan antara introduction dengan literatur, nggak boleh dicampur aduk. Kemudian nggak boleh terlalu front chain, menghindari bahwa belum ada penelitian sebelumnya, itu nggak boleh ada kata seperti itu. Sama tidak mengupas paper yang terdahulu. Nah, state of the art itu nggak boleh tidak kita kupas. Kita kupas temuannya dia apa, problemnya apa, metodologinya apa, itu kita kupas. Ya, state of the art sama gap analysis wajib ada. Oke, next. Sudah? Nah, sudah? Nanti bisa dibaca. Nah, ini ya contoh state of the art yang saya pelajari dari pelatihan saya dengan Pak Jadi. Nah, itu. Jadi, drawing upon a literature review. Nah, kita bisa mulai dari berbasis pada review beberapa kajian pustaka. Ya, Kennedy menemukan bahwa program PD telah meneliti tentang educational research yang ini seperti itu. Ini kan kita kupas kan, ini state of the art, ya. Lalu variasi signifikan yang membuat perbedaan terhadap apakah professional development program itu memberikan improvement terhadap pengalaman belajar guru, itu dia sudah temukan. Nanti kita nggak akan menemukan itu lagi. Itu penelitian kita nggak akan mencari itu sudah ditemukan orang lain sama Kennedy. Lalu D sama Gu dengan Darling, Hammond, Richardson, Hill et al. Berapa berarti? D and Gu, Darling, Hill, Webster. Penelitian lain 4 yang Ibu temukan juga menemukan bahwa teori atau approach of understanding how teachers itu commonly sudah kompleks. Nah, dengan diverse teachers. Nah, itu berarti kita mengupas lagi. Berarti dari paragraf ini berapa penelitian sebelumnya Ibu Bapak? Berapa? Sudah berapa di situ? 5. Kok sulit bacanya? Kennedy, terus D and Gu, Darling, Hammond, Richardson, Hill dan kawan-kawan plus Webster, Wright. Kan 5 penelitian terdahulu. Ini state of the art yang sangat ringkas. Cuma 1 paragraf dari 5 penelitian terdahulu. Beda-beda, tapi sudah bisa ngupas dia, sudah bertanggung jawab. Penelitian lain sudah menemukan dan nggak boleh saya teliti. 1 paragraf bisa itu. Bapak Ibu biasanya kan suka yang panjang ya.
penelitian Sabila tahun 2003 menemukan bahwa dengan metode ini dia misalkan, jadi ada yang perlu, ada yang nggak perlu disampaikan. Kalau metodologinya memang jelas kualitatif atau kuantitatif, nggak usah. Tapi kalau ada yang spesifik yang membuat riset tersebut adalah sangat spesial, ya, punya karakteristik yang sangat unik, kita tonjolkan. Kalau Bapak Ibu bisa menuliskan state of the art 1 paragraf seperti itu, cakep. Tapi boleh 2 paragraf, boleh 3 paragraf, tergantung how many research kita udah menemukan. Tuh, ya, itu contoh state of the art 1 paragraf. Next, contoh kita tadi nggak boleh ngomong belum ada penelitian yang meneliti tentang ini. Tapi yang boleh itu ini loh. There is a lack of sufficient evidence. Masih kurang bukti yang cukup yang mengerjakan apa. Itu boleh. There is a lack of sufficient evidence revealing what combinations of this feature led to success of specific PD program. Itu dari Hill. Nah ini, kalau ini sudah menuliskan gap. Kalau yang tadi contoh state of the art, yang ini contoh gap analysis. Jadi Bapak Ibu akhirnya mengetahui, si peneliti, si reviewer atau editor ini akhirnya bisa mengetahui bahwa riset yang terdahulu begitu, lalu riset ini, yaitu menemukan bukti yang melihat kombinasi antara bentuk program feature led untuk menemukan spesifik PD program itu. Udah tahu kan di sini bahwa ini yang akan diteliti karena sudah menunjukkan gapnya dibanding yang lain. Lalu diakhiri dengan kalimat tujuan. Mana tujuan? Coba dimulai dari mana Bapak Ibu? Mana kalimat tujuan dari penelitian ini? Ayo mana dari kalimat tersebut pasti Bapak Ibu bisa menemukan. Di paragraf terakhir itu isinya gap dan tujuan. Mana tujuan? Kan tidak harus dimulai dari the objective of this research, tidak harus the aim of this research, atau this research aim to find out, enggak kan? Tapi di situ dimulai dengan kalimat moreover. Nah, lebih jauh lagi, measuring a myriad of character of different PD program has proven to be challenge for causal studies. Jadi akhirnya lebih jauh lagi, penelitian tentang yang punya saya ini menjadi suatu challenge atau tantangan untuk dikaji, dan itu kan tujuan. Nah, ya tidak harus gitu. Nanti saya akan mengirimkan Bapak Ibu academic phrase bank. Itu anak saya juga saya beri kemarin untuk nuliskan kalimat-kalimat yang bombastis dan menyepak gitu. Ada bukunya. Saya kirim ke Bu Nani. Jadi nggak usah sulit-sulit bahasa Inggrisnya kalau mau menyampaikan tujuannya atau gimana yang membuat kesimpulan untuk awalnya. Misalnya kita yang paling sering kan in conclusion, itu biasa. In summary biasa. To sum up biasa. Nanti ada kalimat lain yang membuat kesimpulan, menuliskan novelty, menuliskan hasil, memulai kalimat metodologi, memulai kalimat tujuan, state of the art dan sebagainya itu ada. Tinggal kutip itu ada. Ya. Oke, next. Sudah selesai sepertinya saya Mas Tom. Gap, sudah ini juga sudah gap. Contoh nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Ini juga contoh gap. Ini mungkin agak penting sedikit Mas Tom. Iya, ya sama sih. Ini paragraf gap. Ya ini yang atas tentang fokus penelitian, yaitu dengan kalimat there's a number of qualitative and single case study research support. Ini itu tentang fokus penelitian Bapak Ibu. Lalu masih belum banyak yang mengkaji dengan kalimat there have been limited use of. Nah itu menunjukkan belum banyak yang melakukan. Maka perlu apa? This present research try to investigate titik-titik, atau penelitian saat ini masih memerlukan kajian tentang. Nah ya ini yang bahasa Inggris ya, kebetulan kalau bahasa Indonesia tinggal di bahasa Indonesia kan saja. Lalu tujuan penelitian ini, jadi ini juga kalimat paragraf tentang gap dan tujuan yang sangat bagus, contohnya di dalam artikel publikasi Bapak Ibu. Ya baik, next. Ini kalimat yang tadi saya bilang plan of attack. Bapak Ibu, riset
kita itu punya kespesifikan dengan yang lain. Jadi kita boleh sombong gitu loh. Penelitian kita itu boleh disombong, hasil penelitian kita itu boleh disombongkan gitu Pak ya, kalau Budian dari IPB. Andalas itu ya menyampaikan penelitian kita itu harus kita tonjolkan, kita buat bombastic sentence atau kalimat yang apa ya, kick plan ya, yang bisa membuat penelitian kita itu beda dengan yang lain. Kita boleh menonjolkan penelitian kita itu hasilnya bedanya dengan yang lain. Itu diletakkan di pembahasan. Nanti mungkin Pak Ziyadi bisa minta tolong Pak di bagian pembahasan mana novel itu diletakkan ya. Keterbaruan penelitian Bapak Ibu itu kicknya. Jadi makanya perlu ada kalimat penelitian ini berkontribusi mengungkapkan penilaian orang tua tentang prestasi anak-anak. Nah gitu tuh boleh novelty-nya itu ditonjolkan di bagian pembahasan. Juga bisa di bagian gap analisis tadi setelah nulis gap sebelum tujuan, itu boleh di situ. Yang menunjukkan penelitian saya ini paling penting loh, aspek ini loh yang mengkaji yang berbeda dengan yang lain, itu bagus. Ya, oke, next. Udah, ini contoh yang sudah terbit di G1 latar belakang. Ini saya memang sengaja letakkan di sini supaya Bapak Ibu bisa membaca, tapi tidak harus saya jelaskan karena penjelasan saya sudah cukup. Oke, next. Rencana untuk mengisi jeda. Nah, ini ya Mas, ini rencana untuk mengisi celah ilmu ya, grounding profesional tentang. Nah, itu boleh ditonjolkan dengan sitasi dari publikasi terdahulu. Saya kira penelitian presentasi saya sudah selesai, hanya menunjukkan saja ini secara scroll down. Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, ada academic phrase bank yang Bapak Ibu bisa langsung meng-copy paste atau menulis kalimat-kalimat untuk memulai paragraf di setiap, menuliskan paragraf di dalam artikel publikasi Bapak Ibu. Kita contoh, next, untuk memulai introduction, ya itu boleh dari kalimat a key concept of economic balance is, atau EOP atau apa, nah itu, atau X is a classic problem in. Nah ini contoh-contoh kalimat ini Bapak Ibu tinggal pilih mana yang paling cocok untuk memulai paragraf Bapak Ibu, ya. Oke, ini introduction. Next, untuk yang berikutnya, untuk nulis state of the art. Kalau yang atas biasa, previous studies have reported, penelitian terdahulu telah melaporkan, sudah biasa. Tapi kita pilih yang lebih panjang. Ya, ini mungkin a considerable amount of literature has been published on titik-titik. Beberapa jumlah literatur sudah dipublikasikan di jurnal tentang ini. Penelitian berikut menunjukkan, nah ini pilih aja bis. Ini rumusnya, pilih aja supaya artikel Bapak Ibu menarik ya. Next, Mas Tom. Untuk meng-highlight problem, itu kalimatnya tinggal dipilih. Untuk meng-highlight gap analysis ada. Oke, next. Terus ya, sampai kepada yang paling akhir. Ini contoh-contoh. Oke, Mas Om, silakan. Next, untuk menunjukkan manfaat penelitian kita. Tuh, apa sih manfaat penelitian kita? Cara nulisnya gimana ya kalimat? Penelitian kita bermanfaat untuk, nah itu biasa. Pilih aja di situ. Contoh kalimat, therefore the study make a major contribution. Oleh karena itu penelitian ini membuat kontribusi yang sangat besar pada penelitian di bidang ini dengan cara mendemonstrasikan tentang kalimat itu kan bisa dipilih gitu ya, Bapak Ibu bisa leluasa untuk memilih ya. Oke, ini cuma maaf sebentar Mas, checklist aja. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai membuat introduction, diminta teman sejawatnya untuk membaca. Misalkan Bu Nani sudah selesai, tolong punya aku nilai, dan ibu sebelahnya dinilai sampingnya, terus pokoknya kita kolegial Bu Bapak Ibu kalau untuk publikasi membuat tulisan. Jadi Pak Tommy ini setiap 1 bulan itu 2 kali membuka klinik bagi Bapak Ibu dosen yang artikelnya sebelum submit. Itu sampai 5 sampai 6 orang ya Mas ya untuk 1 periode, itu dari segala bidang ilmu diserahkan ke LPPI, lalu LPPI mencarikan reviewer untuk mengklinik artikel tersebut. Jadi yang senior-senior sudah S3 dan sudah mau guru besar pun itu mengklinikkan artikelnya, karena memang beda kepala itu bisa lebih detail untuk melihatnya lagi. Nah, jika Bapak Ibu sudah membudayakan itu, saling membaca artikel teman sebelum publish, gunakan checklist ini untuk mengecek apakah introduction-nya sudah oke atau belum. So this is like an evaluation sheet.
lembar evaluasi ya. Cek dulu, sudah ada belum, spesifik, subjeknya ada, primernya ada, state of the art-nya, panjangnya berapa, menunjukkan cerita apa tidak, dan pokoknya tidak ada ya. Oke, sudah selesai. Next, sudah. Nah ini, pakai ini, gunakan lembar kerja ini ya Bapak Ibu untuk mengakses tersebut gitu. Sama aksesnya. Ini cuma kalimat yang saya sangat terkesan. Some common pitfalls in writing an introduction. Beberapa kesalahan policies yang ada di situ. Misalkan kita memberikan unnecessary background atau background yang tidak penting, menceritakan yang sesuatu yang sudah orang lain paham. Seperti kalau di penelitian saya itu, kalau mahasiswa saya menulis English, there are 4 skill of English, itu mesti setiap skripsi ada seperti itu. Itu seperti kata kunci gitu. Ada 4 English skill dalam belajar bahasa Inggris, yaitu reading, speaking, writing, and listening. Itu selalu saya coret, itu gak usah, semua orang sudah tahu. Termasuk kalimat English as an international language in the world needs. Nah, gak usah itu sudah paham ya. Itu adalah unnecessary background to retell. Exaggerating the important of work, yang melebih-lebihkan atau bahkan sesuatu yang sudah jelas disampaikan kembali itu tidak penting. Ya, thank you. This is the end bahasa Inggris. Ini terakhir dari presentasi saya, tapi saya tetap akan di sini menemani Pak Yadi dan Mas Sofi sampai ke klinik lagi nanti ya. Bapak Ibu, selamat siang. Loh, kerja keras. Ulangi, selamat siang. Selamat siang, kerja keras. Selamat malam. Coba berdiri sebentar, 1 menit saja, Bapak Ibu semuanya. Berdiri sebentar. Karena saya yakin Pak Tommy nggak punya ice breaking. Orangnya PhD lempeng ini. Ya baik. Ya kalau gajah itu besar apa kecil Bapak Ibu? Besar. Kalau besar tangannya besar. Ya, ulangi, gajah besar. Kalau saya bilang semut kecil, ulangi, semut kecil. Tapi iya. Kalau saya bilang gajah, Bapak Ibu bilang besar, tapi tangannya gini. Kalau saya bilang semut kecil, yang salah langsung duduk. Yang masih betul teruskan. Ya. Percobaan dulu. Gajah besar, semut kecil, semut kecil. Ya, salah kan? Jadi semut harus bukan besar gunanya, semut itu kecil. Ya. Tangannya yang ini. Nah, Bapak Ibu terkecoh dengan gerakan dan jangan begitu salah, langsung duduk ya. 1, 2, 3. Gajah besar. Yang bilang kecil duduk, yang bilang kecil duduk. Ayo. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar. Gajah kok kecil? Ayo, tak boleh nuri kebun binatang gajah kecil. Nah ini yang masih bertahan, konsentrasinya bagus. 1, 2, 3. Gajah besar. Besar harus begini. Ya. Semut kecil. Sudah salah yang tadi Bapak. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Bukan berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Terakhir ini ya. Gajah besar, semut kecil, semut kecil. Gajah besar. Ya, tepuk tangan yang masih bertahan. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah belajar semut dan gajah. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.